Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi prakarya kita pada pagi hari ini adalah wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada kesempatan kali ini, kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang terdiri dari 2 sampai 3 orang satu kelompok. Langkah pertama yang dilakukan pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dipersilahkan untuk mengamati dan membaca apa-apa saja yang ada pada buku sumber yang ada di perpustakaan. Setelah itu, mereka dibagi atas beberapa kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang, di mana mereka akan mendiskusikan terlebih dahulu apa-apa saja yang mereka dapatkan pada bahan sumber tersebut. Setelah itu, masing-masing kelompok menganalisa bahan diskusinya, dan pada akhirnya nanti mereka akan mempresentasikan satu persatu hasil dari diskusi kelompok mereka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ridalul Haq, Saya Mida Lestari, saya Repika Yuningsi. ingin mempresentasikan suatu wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kekayaan alam Indonesia merupakan untuk modal membuat produk kerajinan. Kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Produk kerajinan banyak menggunakan bahan-bahan alam. Ada juga yang memanfaatkan sebagian limbah seperti karet, plastik, dan lain-lain. Limbah terbagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang mudah diuraikan atau mudah membusuk. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang tidak mudah diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik bisa juga terurai namun membutuhkan waktu yang lama. Limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan, yaitu seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga seperti kaleng bekas, botol, plastik. Selanjutnya limbah bangun datar. Limbah bangun datar adalah limbah yang memiliki 2 dimensi dan memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak memiliki ruang. Limbah bangun datar umumnya berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, dan bangun datar tidak beraturan. Contoh-contoh limbah bangun datar yaitu kertas, kain perca, daun, dan plastik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ide dan peluang kerajinan dari bahan limbah berbentuk persegi. Siti Hardianti dan saya Sarah Edia Putri. Serta saya Rizpal Haryadi. Kami akan mempresentasikannya. Adapun analisis peluang usaha. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Yang ketiga, tujuan usaha apa yang akan dipilih. Yang keempat, informasi apa yang dapat diterima. Dan yang kelima adalah ada atau tidaknya peta usaha yang dapat menguntungkan. Pada pemetaan potensi usaha dikenal dengan analisis SWOT, yaitu analisis terhadap internal dan eksternal dalam perusahaan. Adapun analisis internal yaitu mencakup kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal yaitu mencakup peluang dan ancaman adanya pesaing. Pada poin pertama, penetapan kelayakan usaha. 1. Analisis kelayakan teknis. 2. Analisis peluang pasar. 3. Menentukan segmen pasar. 4. Sumber informasi pasar. 5. Uji coba menjual. Serta 6. Studi kelayakan pasar. B. Analisis kelayakan finansial. Penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Serta 2. Penentuan sumber daya finansial yang tersedia. C. Membedakan persaingan. Setiap usaha produksi kerajinan pasti ada persaingan. Contohnya persaingan bentuk dan jenis suatu produk.
Berikut tujuan usaha dan peluang usaha. 1. Ide dalam pembuatan produk kerajinan agar diminati. 2. Ide pembuatan produk kerajinan agar memenangi persaingan. 3. Ide pembuatan produk dan sumber-sumber produksi. 4. Ide pembuatan produk agar tidak membosankan. Dan 5. Ide pembuatan produk, desainnya, corak, dan sebagainya. Itulah tentang materi, ide, dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk persegi. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjunandra dan sebagai kreator adalah Pauli Efendi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Aneka Kerajinan Limbah Bangun Datar. untuk pen pertama, kerajinan limbah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai. Bahan yang terbuat dari plastik, jadi tas, dan lain-lain. Dan kerajinan dari daun pelepah pisang itu bisa jadi membuat bunga. Dan kerajinan kain perca bisa menjadi sendal, lap kaki, dan lain-lain. Dan kerajinan ikan bisa jadi ikan anting dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu saya Safitriani, di samping saya Destiana Ningrum, dan sebagai tukang videonya yaitu Dea Andina Pani. Kami akan mempresentasikan materi prakarya tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumber daya dalam perusahaan dikategorikan menjadi 6 tipe sumber daya atau disebut dengan 6M. Yang pertama ada man, yaitu manusia. Manusia merupakan salah satu unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang kedua ada money, yaitu uang. Uang merupakan alat tukar atau alat mengukur nilai. Uang juga merupakan salah satu unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan, karena uang termasuk perhitungan nilai secara rasional. Yang ketiga ada material, yaitu fisik. Material atau fisik yaitu bahan baku mentah yang diperoleh dari pihak lain dengan harga yang terjangkau atau murah. Yang keempat ada mesin, yaitu teknologi. Mesin sangat dibutuhkan dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak perusahaan menggunakan mesin, dan banyak juga tenaga manusia dapat digantikan dengan mesin. Yang kelima, metode yang digunakan untuk agar mekanisme produksi berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian market atau pasar. Barang yang tidak laku terjual otomatis proses produksi juga akan berhenti. Oleh karena itu, kita bisa menunjang pemasaran agar lebih meningkat dengan cara membuat promosi atau menciptakan suatu barang yang sesuai dengan selera konsumen dan dengan harga yang lebih terjangkau pada konsumen. Klasifikasi dari kami ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi terlebih dahulu kami akan perkenalkan nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Dinda Effendi dan anggota kelompok saya yang bernama Ayu Sylvia Anggraini dan Yudi Setiawan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan
adalah proses cara kerja dalam bentuk bidang usaha maupun dalam bidang penyelenggaraan maupun swasta. Perencanaan administrasi usaha kerajinan digolongkan menjadi beberapa tahap, yaitu perizinan usaha, yang kedua surat menyurat, yang ketiga pencatatan transaksi barang atau jasa. Barang atau jasa terdiri dari beberapa, yaitu pertama dalam bentuk transaksi intern. Transaksi intern itu adalah transaksi yang berasal dari dalam perusahaan, dan yang kedua adalah transaksi ekstern itu adalah transaksi yang berasal dari luar perusahaan. Yang D adalah pencatatan transaksi keuangan, dan yang terakhir adalah pajak. Sekianlah hasil diskusi kami. Kalau ada kata-kata yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota, yang pertama Lesti Krisdayanti, yang kedua Gus Suryana, terus yang ketiga sebagai kreator Nunung Sugiyati. Kami akan menjelaskan tentang perencanaan pemasaran produk kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Di mana di Indonesia sangat kaya dengan kekayaan alam dan kebudayaan. Dasar-dasar pemasaran mendefinisikan sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang erat bagi pelanggan dengan tujuan menangkap nilai bagi pelanggan. Aspek-aspek pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, memahami nilai penjual merupakan bagian terpenting dari suatu perusahaan. Yang kedua, menetapkan harga jual disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk penjual. Dengan menentukan 3 cara. Yang pertama yaitu harga sebagai harga pasar, harga sebagai biaya, harga sebagai titik imbas. Dengan mempertimbangkan 3 cara. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, biaya overhead, sama biaya tenaga kerja. Yang C, menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang untuk membandingkan setelah kinerja produk atau hasil yang bisa dihasilkan sesuai dengan harapan. Metode-metode yang dapat dilakukan untuk tingkat kepuasan pelanggan adalah 1. Sistem keluhan dan saran. 2. Survei kepuasan pelanggan secara berkala. 3. Ghost shopping atau mystery shopper. D. Promosi. Promosi adalah aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk mempopulerkan pasar sasarannya. Ada 6 tingkat dan ada 6 kegiatan dan rencana yang dilakukannya. 1. Penjualan personal. 2. Iklan. 3. Promosi. 4. Shopping. I know who's there at the door right now. If you don't open it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota saya Nur Samsi dan teman saya Putri Aprilia dan Yuri Aryani. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang manfaat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Manfaat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat produk kerajinan benda pakai dan manfaat produk kerajinan benda hias. Baiklah, kedua manfaat tersebut yang dijelaskan oleh teman kita Putri Aprilia. Yang pertama, manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Sebagai benda pakai, produk kerajinan yang akan dibuat mengutamakan fungsinya, sedangkan
yang akan dibuat. Contoh karya kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar yang digunakan sebagai benda pakai adalah sendal dari bahan limbah plastik. Yang kedua, manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan yang dibuat meliputi berbagai bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Contoh dari bahan limbah berbentuk bangun datar yang digunakan sebagai bahan benda hias adalah bunga hias yang terbuat dari kulit jagung. Demikianlah hasil presentase tentang manfaat produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Kami ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok selatan, saya Rasma, saya Isabella Putri, dan sebagai kreator animator. Kami akan menyampaikan materi tentang potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lain. Berikut merupakan contoh dari hasil limbah berbentuk bangun datar yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dilihat dari kondisi wilayahnya. A. Daerah pesisir pantai atau laut seperti sisi ikan, daun pandan, dan daun kelapa. B. Daerah pegunungan seperti dedaunan garing, kulit buah yang bertekstur keras seperti salak. C. Daerah pertanian seperti jerami padi, kulit jagung, dan batang daun bawang. D. Daerah perkotaan seperti kertas, kardus, mika, dan plastik. Proses pemilahan limbah berbentuk bangun datar adalah sebagai berikut. 1. Pemilahan bahan limbah. Sebelum diolah, limbah harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang akan dipilih. Yang kedua, pembersihan. Sebelum diolah, limbah juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang ketiga, pengeringan. Limbah basah harus dikeringkan terlebih dahulu menggunakan sinar matahari langsung atau menggunakan alat pengering. Yang keempat, pewarnaan. Pewarnaan merupakan selera dari pembuat kerajinan. Sekian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan produksi bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota, yaitu yang pertama saya Mutiara Dewi Jelita dan teman saya Sisi Ani, dan yang ketiga sebagai kreator Suryaningsih. Baiklah, adapun ringkasan materi kami, perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk membentuk produk kerajinan diperlukan perencanaan yang sangat matang. Perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai estetik, keunikan, keterampilan, dan efisiensi. Perencanaan produk kerajinan memiliki dua unsur, yang pertama unsur estetika dan yang kedua unsur ergonomis. Unsur estetika sering kita sebut sebagai unsur keindahan atau nilai-nilai estetis yang dihasilkan oleh suatu karya seni. Sedangkan unsur ergonomis yaitu karya yang selalu dikaitkan dengan aspek kegunaan atau aspek fungsi. Unsur ergonomis memiliki dua unsur. Yang pertama, unsur keamanan atau security, yang kedua unsur kenyamanan atau comfortable, dan yang ketiga keluasan atau disebut sebagai flexibility. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya. Yang pertama yaitu menentukan bahan atau material produksinya. Yang kedua, menentukan teknik yang diproduksi. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Menyesalnya mohon maaf. Kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang beranggotakan saya Novi Andini, saya Nur Hadidah, dan yang sebagai kreator adalah Putri Lestari. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari limbah yang berbentuk bangun datar. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan, yang pertama pensil. Pensil biasa digunakan untuk membuat sketsa. Yang kedua spidol. Spidol biasanya dibuat dari berbagai warna dan ukuran. Yang ketiga komputer. Komputer digunakan untuk membuat karya kerajinan yang menggunakan teknik digital. Bahan karya kerajinan adalah material yang habis dipakai dan digunakan untuk mewujudkan kerajinan. Adapun dua fungsi bahan, yang pertama bahan utama dan yang kedua sebagai bahan penunjang. Kerajinan bahan bekas dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Bahan alami adalah bahan yang terdapat dari alam yang dapat digunakan secara langsung tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan baku olahan adalah bahan yang telah diolah melalui proses industri menjadi bahan baru berdasarkan sifat dan karakter khasnya. Berdasarkan sifat karakter materialnya dapat dikategorikan menjadi bahan keras dan bahan padat, bahan cair dan bahan padat, bahan keras dan bahan lunak. Sekian representasi kami dari alat dan bahan yang digunakan untuk memproduksi karya kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang proses produksi. Sebelum kita membuat suatu produk kerajinan, jadi dalam proses produksi ini perlu diperhatikan 3 hal. Yaitu yang pertama itu adalah bentuknya, kemudian fungsinya, dan yang ketiga ada bahan. Bentuk. Di sini maksudnya bentuk itu ialah mengenai tentang suatu bentuk yang berkaitan dengan bentuknya itu keindahan. Jadi jika kita akan membuat suatu produk, seorang pengrajin itu harus menguasai unsur seni seperti warna, tekstur, dan lain-lainnya. Yang kedua, jadi seorang pengrajin itu harus mampu menghubungkan antara bentuk dan fungsinya, sehingga benda yang dihasilkan itu dapat memenuhi fungsinya dan tetap indah bentuknya. Yang ketiga bahan. Setiap bahan itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena tentu ia dapat menentukan gimana teknik pengolahannya itu. Jadi setiap orang pengrajin itu harus menghubungkan antara bentuk, fungsi, dan bahan sehingga hasilnya optimal. Proses produksi pembuatan dari kerajinan limbah kulit jagung. Yang pertama perencanaan produksi, dan yang kedua alat ukur, ketiga teknik pembuatan. Teknik pembuatan ada beberapa langkah. Yang pertama menyiapkan produksi, 2 menyiapkan batang lidi, 3 menyiapkan kulit jagung, 4 memotong atau menggunting kulit jagung, 5 membuat kelopak bunga, 6 menyiapkan batang lidi, 7 finishing. Terima kasih.